Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bersama dengan Bu Anggi, kita akan membahas salah satu materi pertama kita di semester ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Silakan yang namanya disebutkan untuk mengangkat tangannya ya. Ahmad Raffi, Ananda Pratama, Andina, Anggun, Clara, Cantika, Bramasta, Gerard, Julian Nisa, Cesar, oh, tidak masuk ya. Listianesya, Muhammad Hafid, Muhammad Vicky, Muhammad Randi, Mutiara Ayu, Natasha juga tidak hadir. Baik. Patricia, Priscilla, Yolanda. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, siapkan buku kalian untuk mencatat materi yang akan Ibu sampaikan kali ini. Nah, anak-anak, ada yang sudah mengetahui tentang sel? Atau ada yang sudah pernah baca atau sekilas sudah pernah dengar tapi di mana ya? Nah, ada yang tahu? Nah, materi kali ini kita akan bahas tentang sel, yaitu pengertian sel, struktur sel, organel sel, fungsi bagian-bagian sel. Sel, apakah sel itu? Sel adalah unit fungsional dan struktural terkecil dari makhluk hidup. Bagian-bagian sel membentuk sel utuh yang hidup dan memiliki ciri-ciri kehidupan, misalnya memperbanyak diri dengan cara membelah diri, menanggapi rangsangan, dan melakukan metabolisme. Istilah sel ini disebutkan pertama kali oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Istilah tersebut muncul ketika ia melihat struktur ruang-ruang kecil yang menyusun sebuah gabus kayu dengan menggunakan mikroskop sederhana yang dibuatnya. Nah, beliau ini adalah Robert Hooke dan ini adalah mikroskop sederhana yang dia buatnya. Teori sel. Suatu teori yang disebut teori sel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sel merupakan dasar penyusun dari makhluk hidup. Oleh karena itu, semua makhluk hidup tersusun atas banyaknya sel. Yang kedua, sel merupakan dasar penyusun fungsional dari makhluk hidup. Semua sel berasal dari sel melalui proses pembelahan sel. Selanjutnya, berdasarkan ada tidaknya membran inti sel, sel dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik.
Sel prokariotik ini hanya ditemukan pada kingdom Monera, yaitu bakteri, sementara 4 kingdom lainnya seperti protista, fungi, plantae, dan animalia memiliki sel eukariotik. Nah, apa sih bedanya antara sel prokariotik sama eukariotik? Nah, perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Istilah prokariotik itu berasal dari bahasa Yunani. Pro itu artinya sebelum, dan kryon artinya biji atau inti. Dalam hal ini mengacu pada membran inti. Sel prokariotik memiliki materi genetik yaitu DNA yang terkonsentrasi di daerah yang disebut nukleoid. Namun, daerah tersebut tidak memiliki membran pemisah dengan bagian dalam sel lainnya. Istilah eukariotik berasal dari Yunani. Eu artinya nyata, dan kryon artinya inti atau biji. Sel eukariotik memiliki inti sel yaitu nukleus yang nyata, yang dibatasi oleh membran inti. Secara umum, sel eukariotik lebih kompleks dan lebih besar dibandingkan dari sel prokariotik. Berikut Ibu akan berikan tabel perbandingan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama adalah materi inti tidak memiliki membran. Kalau sel eukariotik ini, materi inti memiliki membran. Yang kedua, DNA atau materi genetik berada di daerah nukleoid. Kalau sel eukariotik, DNA berada di dalam nukleolus. Yang ketiga, sel prokariotik itu tidak memiliki organel seperti mitokondria dan Golgi dan retikulum endoplasma atau kita sebut RE. Kalau sel eukariotik memiliki organel seperti mitokondria dan Golgi dan retikulum endoplasma atau RE. Sampai sini, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum ya? Ibu akan lanjut pembahasan selanjutnya. Berikut adalah sel dari prokariotik. Apa saja bagian-bagiannya? Di sini ada kapsul. Kapsul yang ini, yang warna merah. Terdapat dinding sel warna kuning. Terdapat membran sel warna hijau. Terdapat sitoplasma, yang ini nih, yang semua ini nih. Terdapat ribosom yang bulat-bulat. Terdapat plasmid. Terdapat pili. Yang ini, yang hijau-hijau ini yang. Lalu terdapat nukleoid yang di sini tersimpan materi genetik atau DNA. Dan yang terakhir ada flagellum. Selanjutnya, sel eukariotik. Sel eukariotik pada sel tumbuhan. Ada apa aja ya organelnya? Nah, ada namanya inti sel. Inti sel itu terdiri dari membran inti, kromatin, nukleolus, dan nukleoplasma. Terdapat RE halus, RE kasar, terdapat kloroplas yang hijau ini, terdapat plastida, dinding sel, selulosa, sitoskeleton, plasmodesmata, membran plasma, protoplasma atau sitosol, yang sebelah ini, plexisom, mitokondria, lamela tengah, vakuola tengah yang besar ini, badan Golgi, ribosom yang terdapat di RE, vakuola atau vasikel yang ini. Selanjutnya, sel eukariotik pada sel hewan. Tidak berbeda jauh dengan sel pada tumbuhan, mempunyai inti sel. Inti sel itu terdiri dari membran inti, kromatin, nukleolus,
nukleoplasma. Membran plasma, padan Golgi, vasikel atau vakuola, lisosom, protoplasma atau sitosol, peksisom, sentrosom, mitokondria, sitoskeleton, ribosom, RE kasar, dan RE halus. Selanjutnya kita akan membahas secara inti organel-organel sel beserta struktur dan fungsinya. Yang pertama ada nukleus atau inti sel. Tadi kita sudah lihat pada sel eukariotik pada hewan atau tumbuhan pasti mempunyai namanya nukleus atau inti sel. Dan strukturnya itu ada selaput nukleus, nukleolus, dan kromatin. Fungsinya itu apa? Fungsinya itu yang pertama untuk menyimpan informasi genetik atau DNA. Sebagai tempat replikasi, sebagai tempat sekresi ribosom. Selanjutnya, retikulum endoplasma atau yang biasa kita sebut RE. Strukturnya itu ada, kalau RE, yaitu kita lihat RE, di sini bentuknya itu jejaring kantong ya, bentuknya seperti kantong-kantong pipi, dan kalau RH halus itu berbentuk tabung atau membran di sini. Kita lihat ya di sini. Sini seperti tabung. Fungsi RE kasar, kita lihat fungsi RE kasar itu untuk membantu sintesis protein sekresi, pembentukan membran. Kalau RE halus, fungsinya itu untuk sintesis lipid dan detoksifikasi obat dan racun. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom itu yang ini, yang melekat nih. Kecil-kecil sekali, memang tidak terlihat, tapi dia biasanya melekat pada RE kasar. Strukturnya itu dua subunit yang terbuat dari RNA ribosom dan protein dapat bebas di dalam sitosol atau terikat ke RE. Fungsinya adalah sintesis protein. Selanjutnya ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, badan Golgi itu yang ini. Badan Golgi. Strukturnya itu tumpukan kantong pipih bermembran, memiliki polaritas sisi cis dan trans. Sisi cisnya ini, transnya ini. Fungsinya itu untuk memodifikasi protein, karbohidrat pada protein, dan fosfolipid. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria yang ini. Organel berbentuk lonjong yang berada di sitoplasma, memiliki dua lapis membran yang terpisah dengan membran inti, membran sel, dan RE. Fungsinya itu untuk respirasi seluler. Selanjutnya ada lisosom. Ini lisosom ya, anak-anak. Strukturnya itu kantong bermembran yang berisi enzim-enzim hidrolitik dalam sel hewan. Fungsinya itu untuk dekomposisi zat, mencerna makromolekul, dan mendaur ulang organel yang telah rusak. Sampai sini ada teman-teman yang ingin menanyakan? Oke, belum? Selanjutnya organel selanjutnya ada sentriol, yaitu sentriol. Kita lihat sentriol yang mana? Nih, yang ini sentriol. Dua buah organel yang berperan dalam pembelahan sel, terdapat di sel hewan dan jamur. Tumbuhan tinggi tidak memiliki sentriol. Setiap sentriol terdiri dari mikrotubulus. Fungsinya itu berperan dalam pembelahan sel pada tahap profase. Selanjutnya, plastida.
plastida yang ini ya anak-anak. Kita lihat di gambar. Oke. Strukturnya salah satu organel khas pada tumbuhan, menyerupai kantong yang dibatasi oleh dua lapis membran. Plastida terdiri dari beberapa macam, yaitu ada kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Fungsinya itu untuk fotosintesis. Ada vakula. Nih, ada vakula nih. Yang ini ya, anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah Ibu terlalu cepat untuk menyampaikan? Jika terlalu cepat, mohon diinformasikan ke Ibu ya. Oh tidak terlalu cepat. Oke, terima kasih. Ibu lanjut ya. Oke, vakula. Strukturnya merupakan organel yang terdapat di tumbuhan. Berisi air yang terlarut di dalamnya mineral, gula, asam-asam organik, dan bahan lainnya. Sel hewan, protozoa juga mempunyai vakula. Fungsinya itu untuk pencernaan makanan, penyimpanan makanan, dan pembuangan zat sisa. Selanjutnya ada dinding sel. Strukturnya itu salah satu struktur yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, berada di luar membran sel, terbuat dari selulosa dan memiliki pori-pori. Ini ya teman-teman ya, namanya dinding sel yang hanya terdapat pada tumbuhan. Fungsinya mencegah sel mengembung melewati batas maksimum. Teman-teman mohon dicatat dan ingat kembali ya materi-materi yang Ibu sampaikan, karena di akhir sesi ini akan ada pertanyaan dari Ibu. Oke. Oke. Nah, anak-anak, berikut adalah materi tentang sel, dari pengertian sel, siapa yang menemukan sel, terus ada sel eukariotik, prokariotik, terus ada organel-organel sel juga ya. Nah, selanjutnya yang sudah Ibu informasikan bahwa di sesi ini akan ada pertanyaan. Pertanyaan tersebut mempengaruhi nilai kalian dan Ibu akan membuat Google Classroom untuk kalian memberikan jawaban-jawabannya. Nanti akan Ibu sampaikan ke ketua kelas, kodenya classroom-nya apa, nanti kalian bisa play atau mengirimkan tugas-tugas kalian di Google Classroom yang Ibu buat. Oke, pertanyaan. Oke, siapkan dulu kertasnya, boleh kertas, boleh diketik di handphone juga boleh. Nah, pertanyaan yang pertama adalah perbedaan antara sel eukariotik dan sel prokariotik itu apa? Sudah? Yang kedua, organel apa saja yang tidak ada di hewan dan tumbuhan? Sebutkan dan jelaskan. Oke, selanjutnya, mengapa dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan? Jelaskan. Hanya 3 saja pertanyaan dari Ibu. Adakah yang ingin bertanya? Apakah sudah mengerti anak-anak? Baik, jika sudah mengerti, silakan untuk mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar, dan diusahakan dengan hasil sendiri anak-anak, tidak melihat hasil dari temannya. Ibu sangat menghargai proses kalian dalam belajar, dan Ibu sangat bangga dengan kalian jika kalian mengerjakan dengan hasil sendiri. Baik, anak-anak, sesi kali ini Ibu akan akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah
menyempatkan untuk mengikuti materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.